Halo Sobat setia podcast psikologi. Kita kembali lagi di podcast kita kali ini. Jangan lupa tagline kita, teman-teman semua, podcast psikologi, dialog psikologi. Nah teman-teman, hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat menarik ya, yang tentunya relate banget dengan teman-teman semua gitu ya. Dan hari ini kita akan bahas tentang peningkatan penggunaan media sosial khususnya pada remaja yang mempengaruhi atau berpengaruh terhadap kesehatan mental. Dan hari ini juga mungkin bagi teman-teman yang baru ini ngelihat hostnya siapa gitu ya, kita kenalan dulu kali ya supaya lebih cair gitu ya, biar lebih seru podcast kita. Yang bagi belum kenal teman-teman, nama saya Budi Sulaiman, biasa dipanggil Kak Budi. Saya seorang staf pengajar di psikologi BINUS gitu ya, dan juga seorang psikolog pendidikan. Nah teman-teman, untuk membahas lebih jauh nih mengenai topik yang tadi sudah disampaikan, rasanya hari ini senang sekali bahwa di podcast kita sudah hadir ya seorang narasumber yang tentunya teman-teman semua familiar ya dengan sosok beliau ini gitu ya, salah satu dosen yang ya bagi saya sering sekali dicintai oleh mahasiswa gitu ya, terus sering kali dekat juga dengan mahasiswa gitu ya. Biasanya saya memanggil beliau dengan panggilan akrab Kak Karin gitu ya. Jadi sudah hadir bersama-sama dengan kita sebagai narasumber adalah Kak Katarina Ira Puspita atau yang disapa dengan Kak Karin. Halo Kak Karin. Halo Kak Budi, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya Kak Karin hari ini? Baik. Tetap semangat ya Kak ya, walaupun di dalam kondisi pandemi ini ya Kak. Iya semangat dong, apalagi topiknya menarik ya yang mau kita bahas hari ini. Betul banget Kak. Ini relate banget sama teman-teman nih yang viewers yang lagi pada lihat gitu ya. Terus mau tahu juga gitu ya. Nah sebelum masuk Kak mau nanya sedikit ya. Gimana Kak kesibukannya mungkin sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini? Sejauh mana Kak ada perubahan atau ternyata masih sibuk? Atau makin sibuk ternyata gitu Kak? Oke, jadi sebenarnya sebelum pandemi sama pandemi, apalagi nih semoga pandeminya segera berakhir ya, sama aja sih ya, masih sibuk ngajar, masih sibuk praktek juga, masih sibuk ngurusin keluarga gitu. Cuman mungkin bedanya kalau ngajarnya dulu tatap muka, sekarang lebih banyak online gitu. Walaupun ada juga yang udah mulai hybrid ya gitu. Tapi kalau prakteknya dari 2000 awal-awal pandemi sebenarnya nggak lama balik tatap muka lagi gitu. Jadi kalau saya tetap beraktivitas seperti biasa. Wow, tetap semangat ya Kak ya walaupun di kala pandemi. Tadi menarik tuh ya. Ya teman-teman juga tadi dengar ya, ada satu hal yang menarik gitu bahwa ngajarnya berubah nih gitu ya, dari awalnya kita bertemu secara langsung gitu ya, tatap muka menjadi tatap maya gitu ya. Nah ini kan sebenarnya satu hal yang disoroti juga Kak belakangan ini dengan hadirnya pandemi itu banyak yang merubah seluruh kehidupan kita gitu ya. Di lain sisi kita juga dituntut untuk bisa beradaptasi gitu ya, sehingga banyak banget perubahan yang kita lihat gitu ya. Misalnya seperti saya bekerja gitu ya, yang tadinya harus dari kantor, ternyata sekarang bisa bekerja dari rumah gitu ya, WFA. Lalu teman-teman mahasiswa juga, yang tadinya kuliah tuh harus ke kampus, tiba-tiba bisa lo pakai Zoom, ternyata seperti itu ya. Nah itu kan membuat kita juga akhirnya berpikir ya, ternyata dengan ruang gerak yang sangat terbatas, ternyata ada nih gitu ya satu media, satu kanal yang bisa membuat kita semakin aktif, masih tetap bisa juga untuk bergaul gitu kayak dengan sosial media yang ada gitu. Nah belakangan tren menunjukkan bahwa di kala pandemi ini penggunaan sosial media makin meningkat Kak gitu ya, khususnya di kalangan remaja gitu ya. Nah kalau dari Kak Karin sendiri merasanya seperti apa ya? Apakah Kak Karin juga merasa penggunaan sosial media Kakak juga meningkat gitu ya selama pandemi ini? Gimana Kak? Iya, kalau remaja sih hasil penelitiannya kalau kita baca banyak sekali yang bilang peningkatan dalam penggunaan sosial media ya selama pandemi ini gitu. Tapi menariknya datanya kebanyakan dari USA ya. Harusnya mungkin nih yang di Indonesia juga melakukan penelitian ya, atau memang saya belum ketemu datanya. Tapi kalau ditanyanya ke saya pribadi, apakah saya juga meningkat? Ya, jawabannya saya merasa penggunaan sosial media saya selama pandemi ini juga meningkat gitu. Karena ya waktu kita kan memang lebih banyak dihabiskan di rumah ya. Jadi kita butuh suatu aktivitas, mungkin terlepas dari rutinitas di rumah, aktivitas apa lagi gitu yang bisa dilakukan dan tetap terkoneksi sama dunia di luar rumah. Ya, salah satu solusinya
menggunakan sosial media. Nah iya tadi menarik ya, tadi Kak Karin juga sampaikan bahwa ternyata dengan adanya ruang yang dibatasi ternyata sosial media itu mampu ya menembus sekat-sekat itu ya Kak. Jadi tetap bisa aktif, tetap bisa menjadi pribadi yang lebih produktif gitu ya. Tapi misalnya ada tips ya dari Kak Karin gitu ya, bagaimana sih kita bisa tetap menjaga produktivitas kita gitu kayak walaupun di kala pandemi ini dan misalnya bermodalkan sosial media gitu ya, itu seperti apa Kak kira-kira? Sebenarnya teknologi itu ada kan untuk membantu kita ya, untuk memudahkan kita gitu. Jadi jangan sampai akhirnya kita yang dikontrol sama teknologinya gitu. Nah, gimana caranya biar tetap produktif? Artinya ya gunakan itu sebagai alat bantu, bukan jadi keseluruhan hidup kita. Harus ada batasan-batasannya. Batasan waktu, batasan tempat gitu ya, kapan digunakannya si sosial media itu, kapan kita harus lebih fokus sama apa yang ada di sekitar kita in a real life-nya dibandingkan apa yang kita lihat di sosial media gitu. Nah menarik ya, jadi teman-teman semua viewers tadi ada satu kata kunci yang menarik bahwa perlu adanya batasan gitu ya. Nah lalu kalau melanjutkan ini kayak diskusinya, ya kita meyakini bahwa teknologi itu kan di dalam pelaksanaannya atau penggunaannya pasti ada dua sisi gitu kayak saya mengibaratkan samalah seperti sebuah pisau gitu ya, ketika digunakan oleh chef itu akan menjadi satu rangkaian masakan yang enak gitu ya, makanan yang juga bisa menyehatkan kita. Tapi di lain sisi alat yang sama ketika digunakan dengan kepentingannya tidak bijak hasilnya juga tidak baik. Nah kalau kita bicara soal sisi positifnya dulu nih, kalau menurut Kak Karin sendiri berdasarkan pengalaman, berdasarkan mungkin pembacaan terhadap riset-riset terkini gitu ya, aspek positif apa aja sih Kak sebenarnya bisa kita adopsi dari teknologi itu sendiri Kak? Iya, pastinya satu, sosial media atau teknologi secara umum itu akan memberikan kita akses informasi yang lebih banyak ya. Kalau digunakan secara tepat, pasti ini akan membantu. Kita bisa dapat informasi dengan mudah gitu ya, membantu dalam belajar misalnya kalau remaja atau anak sekolah atau mahasiswa kalau butuh informasi tinggal cari di internet itu bisa dapat gitu. Jadi itu bisa memudahkan buat mendapatkan informasi. Nah, di sisi lain selama pandemi ini itu juga bisa membantu untuk meningkatkan interaksi sosial yang terbatas karena kan kita hanya bisa ada di rumah, kita nggak bisa ketemu sama orang lain. Tapi terus masa kita nggak berinteraksi sama orang lain gitu ya. Nah dengan adanya sosial media itu akan membantu kita untuk tetap terkoneksi, tetap terhubung dengan orang lain di sekitar kita gitu. Nah yang ketiga juga sosial media itu juga bisa buat eksplorasi bakat dan kemampuan gitu. Misalnya kita bisa suka nari gitu ya, terus kita posting tuh di sosial media gitu, atau kita cari orang yang jago nari di sosial media, terus kita belajar dari dia gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari sosial media. Nah tuh jadi viewers semua kita tadi sudah dapat satu penjelasan yang sangat baik ya bahwa manfaat positifnya tuh banyak banget ya yang bisa kita dapatkan dari penggunaan teknologi ya. Namun di lain sisi kita juga perlu melihat bahwa ada sisi-sisi yang menurut saya mungkin bahasa saya kurang bijak gitu ya, atau bisa berdampak kepada hal yang kurang baik gitu ya. Menurut Kak Karin sendiri berdasarkan pengalaman gitu ya ataupun dari cerita-cerita rekan-rekan gitu ya, kira-kira apa ya dampak negatifnya yang bisa terjadi gitu ya dari penggunaan teknologi itu sendiri Kak? Sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik. Jadi sosial media akan memiliki dampak negatif ketika digunakan secara berlebihan gitu. Nah, misalnya kalau anak terlalu fokus sama sosial media pada kehidupan di dunia maya, akhirnya tidak aware, tidak menyadari lingkungan sekitarnya gitu. Jadi misalnya lagi di dalam konteks harus ketemu sama orang lain, dia masih sibuk nih sama gadgetnya dia, sama sosial medianya dia gitu. Atau harusnya ngobrol ya ada di satu tempat yang sama tapi masih sibuk sama sosial media. Jadi interaksi dan koneksi dengan lingkungan sekitarnya itu jadi terhambat gitu. Di sisi lain kalau dari tadi aspek pencarian informasi itu juga jadi rentan, jadi cenderung kadang mengandalkan semuanya dengan mudah, karena mudah akhirnya jadi kurang usaha. Misalnya mau ngerjain tugas,
nyontek aja deh gitu. Jadi lebih rentan ya. plagiarisme. Bisa dengan mudah dapat informasi yang dibutuhkan dari internet, terus tinggal copy terus paste gitu. Tidak diolah lagi. Jadi enggan baca bukunya, sebenarnya yang di buku tuh seperti apa gitu ya. Oh, oke. Itu sering kali ditemukan gitu. Dan akhirnya kalau terlalu menyita banyak waktunya, kadang bisa menghambat bukan cuma interaksi tapi aktivitas sehari-hari yang sederhana. Misal jadi malas mandi, nanti aja deh, Ya. tahu udah malam gitu. Disuruh makan nanti aja deh gitu. Semuanya ditunda-tunda. Atau kalau misalnya yang muslim harus sholat, udah nanti aja gitu. Jadi aktivitas hari-harinya jadi terhambat gitu. Resiko yang lebih besar juga ada gitu, bahwa dengan mudahnya informasi didapatkan, jadi rentan kejahatan secara online juga. Apakah Oke. itu bullying gitu ya, kita biasa bilangnya cyberbullying, atau mungkin dapat konten pornografi gitu ya, konten Ya, yang belum betul Kak. sesuai dengan anak seusianya Ya. gitu, atau jadi ada prostitusi online gitu. Itu Ya semuanya benar-benar. bisa dengan lebih mudah gitu ya, anak mendapatkan aksesnya gitu. Oke. Belum lagi kalau misalnya tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup, si remaja atau si anak ini dia bisa juga beresiko ditipu gitu ya sama Oke. Ya, orang-orang yang benar. memang punya niat yang tidak baik di dalam konteks sosial media gitu. Jadi memang pada akhirnya perlu batasan dan perlu pengawasan, dan kalau lebih besar ya perlu kontrol diri sendiri yang baik juga. Oke. Waduh, menarik banget ya bahwa jadi dapat pencerahan nih ya tentang bagaimana dampak negatifnya dari mulai ada pornografi, kemudian penipuan yang lagi marak juga. Bahkan satu hal yang menarik ya yang mungkin kita bisa fokus untuk bahas atau diskusikan lebih jauh Kak Karin, tentang bullying ya yang terjadi di dunia maya ya, atau yang disebut sebagai cyberbullying. Nah, ngomong-ngomong soal cyberbullying gitu ya, sebenarnya mungkin viewers di sini juga mau tahu gitu Kak. Pengertian sederhananya tuh sebenarnya seperti apa sih Kak? Maksudnya yang dimaksud dengan cyberbullying itu apa sih gitu ya? Mungkin teman-teman di sini mau tahu gitu ya lebih jauh tentang hal ini gitu. Iya, cyberbullying itu kan bullying bahasa Indonesianya perisakan ya Ya kalau nggak betul. salah. Gitu. Nah, perisakan yang dilakukan secara online gitu. Jadi medianya itu platformnya online, entah itu sosial media gitu ya, atau chat gitu, atau email. Itu bentuk-bentuk dari cyberbullying. Dan menariknya sebenarnya cyberbullying bahaya banget loh. Kenapa? Karena kita lebih lihat kalau bullying itu kan biasanya ada kelihatan secara nyata gitu ya, bisa dilihat dengan jelas. Cyberbullying itu nggak kelihatan karena biasanya terjadi di area private-nya si individu itu sendiri, Oke. dan jarang sekali ada saksi matanya ketika itu terjadi. Yang melakukan juga bisa dilakukan di mana aja secara tersembunyi, yang mendapat perlakuan kurang menyenangkan itu juga bisa terjadi kapan aja gitu. Dan biasanya tidak ada jejak secara fisikalnya, dalam arti kata di tubuhnya si individu itu biasanya gitu ya, karena kan biasanya lebih kata-kata atau mungkin konten-konten yang tidak pantas gitu, dan bisa terjadi 24 jam dalam sehari kalau Wow. misalnya bullying yang sifatnya ya bully gitu ya, maksudnya bukan yang cyber. Ya. Itu kan biasanya konteksnya misalnya di sekolah ya udah sampai jam 3 atau jam 5 gitu, zaman dulu pulang Pulang. itu resikonya berkurang Betul. gitu. Tapi kalau cyberbullying 24 jam selama kita terkoneksi dengan internet, itu resikonya sangat mungkin terjadi. Wah, iya benar Kak. Jadi menarik ya, jadi teringat juga bahwa ya itu ya yang membedakan antara bullying yang sifatnya cyber dan non cyber itu memang dari durasinya juga ya, dan yang dimana selama kita terhubung dengan koneksi internet ya, maka sejauh itu juga resiko kita bisa terpapar gitu ya. Tapi menarik Kak kalau kita lagi membahas tentang cyberbullying gitu ya, dan saya mau coba masuk ke beberapa pihak gitu ya yang tentunya punya kepentingan di sana untuk katakanlah saling bahu membahu ya, bagaimana untuk bisa mengeliminir lah dampak buruknya. Mungkin bisa dimulai dari orang tua gitu ya. Mungkin di sini juga ada viewers yang nonton gitu bersama orang tuanya, dan mungkin mau tahu gitu ya lebih jauh. Kalau dari sisi orang tua, menurut kakaknya sendiri ya, sebenarnya seperti apa bijaknya orang tua menindaklanjuti kalau misalnya ada kejadian cyberbullying gitu ya, yang mungkin yang kita tidak inginkan namun akhirnya terjadi dan menimpa kepada
anandanya gitu ya, anak terkasihnya. Kira-kira harus seperti apa gitu ya Kak orang tua menanggapi? Oke, jadi ini maksudnya orang tua yang anaknya dibully ya? Betul, ya. Oke. Jadi memang kadang ketika dalam kasus bullying kita sering fokusnya sama si korban gitu ya, Oh atau iya. yang dibully. Suka lupa melihat orang yang membulinya. Mungkin kita bahasnya nanti satu-satu ya, tapi kalau buat orang tua mengetahui bahwa putra atau putrinya itu mendapatkan perisakan, yang pasti pertama harus ditanya dari anaknya gitu. Pasti itu buat dia tidak mudah. Coba diajak komunikasi apa yang sebenarnya terjadi gitu, sejak kapan dia mengalami itu gitu. Kalau memang dibutuhkan, apakah perlu melibatkan pihak-pihak yang terlibat, dalam arti kata misalnya kalau itu teman sekolahnya mungkin bisa dihubungi juga gurunya biar dibantu di mediasi gitu. Jadi anaknya coba digali dari sisi anaknya, perasaannya seperti apa, kejadiannya bagaimana gitu ya, udah berapa lama gitu, sehingga anak ini merasa aman. Jadi anak ini perlu merasa aman gitu. Jadi dengan demikian ya nanti bisa dilihat kalau efeknya memang ada gangguan-gangguan yang menetap pada si anak, ya orang tuanya mungkin perlu membawa anaknya ke profesional gitu. Karena kadang korban bully ini kan ada dampak jangka panjangnya ya gitu, kan jadi susah tidur, jadi ketakutan terus menerus. Nah itu perlu dibawa ke profesional. Oke, berarti ya memang kalau dari yang tadi Kak Karin sampaikan jadi notice juga ya bahwa penting juga bagi orang tua untuk bisa melihat gitu ya bagaimana kondisi dari anaknya gitu ya, bagaimana juga bisa berbicara gitu ya. Memang seringkali yang saya temukan juga kalau kita menggunakan bahasa orang yang mengalami gitu ya cyberbullying itu kan jarang sekali misalnya mereka secara terbuka mau katakanlah bahasa kerennya speak up gitu ya, bicara kepada orang terdekatnya, oh saya kena nih, saya mengalami ini gitu ya, dan seringkali memang dipendam gitu ya secara pribadi. Nah lalu kalau kita lihat dari kacamata si katakanlah bahasa saya adalah si korban itu sendiri atau orang yang mengalami cyberbullying gitu, kira-kira apa yang seharusnya bisa dilakukan ya Kak Karin? Jadi upaya apa sih yang bisa dilakukan ketika memang pribadi tersebut sudah mengalami nih gitu ya, sudah mendapatkan pengalaman cyberbullying yang tidak mengenakan bagi dirinya gitu. Kira-kira apa ya upaya sederhananya Kak yang bisa dilakukan? Mencari bantuan pastinya gitu ya. Okay. Jadi ketika kamu misalnya jadi korban cyberbullying dan merasa ini udah terlalu berat, yang pertama harus dilakukan cari bantuan, cari orang yang kamu percaya dan bisa membuat kamu ngerasa aman. Apakah itu orang tua kamu, apakah itu teman terdekat dulu mungkin gitu, kira-kira yang bisa membantu untuk melakukan sesuatu. Nah jadi coba ceritakan apa yang dialami, tapi biasanya mereka tadi enggan speak up karena takut reaksi dari orang sekitarnya. Apakah mereka nggak akan percaya sama cerita saya, atau kalau orang tua jadi reaktif dan itu malah memperburuk situasinya, jadi semakin dibully sama teman-temannya. Jadi ada ketakutan itu gitu. Jadi itu perlu disampaikan, misalnya aku mau cerita nih ke papa mama, tapi papa mama jangan marah ya, atau papa mama dengerin aja dulu gitu. Jadi diceritakan lalu ya sama-sama dicari solusinya gitu. Oke, ya jadi memang penting juga ya bagi orang yang mengalami atau pribadi yang mengalami itu sendiri untuk mencoba melihat kondisinya gitu ya, kayak kondisi diri sendirinya ya. Oke. Nah, jadi menarik ya kalau saya juga melihat dan mengamati apa yang tadi Kak Karin sampaikan gitu ya. Jadi kalau terkait dengan diri sendiri sebenarnya mereka butuh bantuan gitu ya. Lalu secara sederhana Kak gitu ya mungkin juga bisa disampaikan ya. Bantuan ke pihak mana saja sih yang sebenarnya bisa diakses gitu ya. Mungkin kan viewers di sini juga masih bertanya atau masih kebingungan ya, kira-kira saya itu bisa kemana ya, atau saya bisa mencari bantuan ke profesional itu maksudnya apa gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Kak sedikit. Iya, kalau misalnya tergantung nih level bullyingnya di mana ya. Kadang kan ada orang tua atau individu tersebut yang merasa perlu membawa kasus ini ke ranah hukum gitu ya. Okay. Itu ada case-nya juga yang saya temui gitu. Akhirnya kalau konteksnya cyberbullying juga udah ada undang-undangnya kan sekarang. Itu sebenarnya bisa dilaporkan.
tapi jarang ya saya dengarnya sih ya, rasanya akhirnya semua damai-damai aja gitu, diselesaikan secara kekeluargaan. Nah kalau misalnya pihak-pihak yang terkait ya tadi misalnya kalau itu teman sekolah mungkin bisa difasilitasi dari sekolah atau ya institusi pendidikan. Tapi kalau memang di luar itu mungkin ya memang orang tuanya bisa bantu fasilitasi misalnya dengan ajak si temennya itu ketemu. Tapi kalau nggak memungkinkan ya tapi memang akhirnya kan yang bisa dikuatkan si korbannya ini ya. Ya udah fokus sama si anak yang atau individu yang mengalami cyberbullying ini. Nah, kalau memang udah ada gangguan yang menetap dalam jangka waktu yang panjang, ya bisa konsultasi ke psikolog gitu. Jadi untuk bantu mengatasi gejala-gejala yang muncul setelah terjadinya bullying. Wow, menarik ya. Tadi kita sudah coba membahas dari dua sisi atau dua pihak itu ya, dari orang tua dan juga dari orang yang mengalami. Nah, tapi kalau kita ngobrol-ngobrol terkait dengan pelakunya ya, mungkin saya mau bahasakan pelakunya gitu ya. Menurut pengalaman Kak Karin sendiri atau dari keterbacaan literatur gitu ya secara psikologis, sebenarnya apa sih Kak yang bisa digambarkan terkait dengan sisi pelakunya ini? Apakah memang ada gangguan psikologi tertentu Kak? Kalau ada itu apa misalnya gangguannya atau seperti apa ya yang Karin pahami? Silakan Kak. Untuk individu yang menjadi pelaku bullying gitu ya, kita biasanya langsung identik bahwa pasti dia anak yang nakal atau individu yang tidak baik gitu. Itu langsung identik gitu, pokoknya jahat dan sebagainya, label-label langsung muncul. Tapi mungkin perlu dipahami juga bahwa situasinya nggak sesimpel itu gitu. Bisa jadi sebenarnya dia coba fit in ke lingkungan, ke teman-temannya yang kebetulan teman-temannya itu adalah individu yang suka membuli gitu. Jadi itu cara dia supaya bisa fit in, atau mungkin dia ingin dapat perhatian dari lingkungan gitu ya, supaya bisa dapat perhatian dengan cara yang tidak tepat, akhirnya dia melakukan bully gitu. Nah, tapi apakah udah pasti punya gangguan gitu, entah apa gangguan kepribadian atau mental health disorder gitu. Nah, itu ada researchnya nih yang saya baca ya gitu. Jadi penelitiannya ini dilakukan di Brown University gitu ya. Dia melakukan survei terhadap orang tua yang punya anak 6 sampai 17 tahun dan diidentifikasi sebagai pembuli gitu. Subjeknya ada 64.000, jadi banyak banget ya gitu. Jadi hasil studinya nih menunjukkan bahwa anak-anak yang waktu kecilnya, individu yang waktu kecilnya punya gangguan mental health, ketika besar itu resiko dia jadi pembuli itu 3 kali lebih besar dibandingkan anak-anak yang tidak punya gangguan mental health waktu kecil gitu, dia bilang. Ya. Dan mereka yang dikategorikan sebagai pembuli ini 2 kali cenderung lebih rentan terhadap masalah kecemasan, depresi dan juga ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder gitu. Dan mereka juga 6 kali lebih cenderung untuk didiagnosa dengan Oppositional Defiant Disorder. Jadi anak yang suka nantang orang tua gitu. Semua orang tuanya mau apa, yang marah pokoknya semuanya dia tantang gitu. Nah, tapi yang perlu di-highlight di sini, ini tuh bukan kalau pembuli jadi punya gangguan mental health gitu ya, bukan jadi punya gangguan kepribadian. Ini sifatnya nggak kausal gitu. Jadi yang dibilang di sini, dia bilang yang kecilnya malah kebalikannya. Jadi yang kecilnya punya gangguan perkembangan, punya mental health disorder, ketika besar dia lebih rentan, punya kecenderungan yang lebih besar untuk jadi pembuli. Jadi bukan kalau dia bully terus dia jadi adalah orang yang punya gangguan gitu. Menarik. Wow, itu tadi masukan atau hasil dari penelitian di Brown University itu menarik sekali gitu ya, bahwa ada hal-hal yang bisa kita lihat dan kita bisa pelajari di sana gitu ya. Nah, kalau misalnya gini Kak, kalau kita sebagai katakanlah viewers di sini gitu ya, dan mungkin mayoritas juga viewersnya adalah mahasiswa, terus kayaknya tuh berasa tuh kepengen lah gitu ya untuk membantu supaya kita juga bisa terhindar gitu ya dari cyberbullying gitu ya, atau
ya minimal bisa berbuatlah hal yang sederhana gitu ya, satu atau dua tindakan sederhana yang bisa katakanlah mencegah terjadinya dampak buruk ini gitu ya. Kira-kira sebagai orang awam gitu kayak maksudnya sebagai mahasiswa gitu kan, apa ya yang bisa dilakukan secara sederhana, mungkin bentuk dukungan atau bentuk tindakan nyata untuk bisa menekan ya risiko terjadinya cyberbullying ini gitu. Kadang batasan cyberbullying nih jadi sangat luas dan nggak jelas gitu. Misalnya kalau menurut saya itu yang kadang kita tidak menyadari kalau kita sedang melakukan cyberbullying gitu. Misalnya nih ada satu orang terus dia melakukan satu kesalahan, terus orang-orang kasih komentar negatif, terus kita ikut-ikutan tuh kasih komentar negatif, itu sebenarnya kita udah melakukan cyberbullying juga loh gitu. Atau misalnya ada satu kesalahan terus sekarang kan diviralkan gitu ya, kita juga sedang melakukan cyberbullying loh sebenarnya gitu. Jadi harus tahu nih batasan cyberbullyingnya di mana. Jadi kita tahu oke, saya nggak akan melakukan itu. Oke, dia salah misalnya, tapi saya nggak mau ikut-ikutan dan tidak mau terlibat dalam cycle itu. Karena kalau batasannya nggak jelas, semua orang akan melakukan hal yang sama gitu. Dan kalau misalnya itu seseorang yang kamu kenal, ya kamu juga bisa misalnya kasih komentar. Kalau misalnya itu dilakukan secara terbuka ya, komentar yang memberikan penjelasan atau berusaha mengingatkan gitu ya. Jadi kasih awareness juga ke orang-orang bahwa yang mereka lakukan itu tidak benar atau tidak tepat, walaupun resikonya juga benar karena bisa-bisa kitanya yang ikutan dibully ya gitu. Jadi kalau saya komennya berbeda kayak semua orang langsung ikutan ikut menyerang ya, tapi itu yang bisa dilakukan gitu. Jadi kitanya juga kasih awareness bahwa yang kamu lakukan tuh salah loh, bahwa itu nggak bisa dilakukan gitu. Jadi orang punya kesadaran juga sebenarnya mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ternyata menarik ya. Jadi membangun kesadaran itu sendiri menjadi bagian penting juga ya Kak ya, untuk berkontribusi menekan terjadinya cyberbullying ya. Nah, kalau tadi kita sudah bahas satu sisi dari hal yang mungkin negatif gitu ya, kurang baik yang terjadinya yaitu cyberbullying gitu ya. Nah, kita coba akan ngulas sisi lain nih Kak Karin ya, yang mungkin ini juga jadi ketakutan mungkin ya banyak orang tua atau juga viewers yang lagi nonton itu seringkali juga denger ya ada campaign di mana kita sebut sebagai internet sehat, gimana kita tidak terjebak pada praktek-praktek yang kita jadi, karena tadi media sosialnya sudah semakin tinggi kita gunakan, maka resiko adiksinya bisa saja ada nih Kak gitu ya, apa yang kita sebut sebagai internet addiction gitu ya. Nah, kira-kira dari pandangan Kak Karin sendiri melihat fenomena adiksi terhadap sosial media gitu ya, internet ini seperti apa sih Kak gitu? Adiksi kan memang ketika kita melakukan sesuatu secara berlebihan dan kita seolah-olah nggak bisa lepas gitu ya dari hal tersebut, ya itu udah di tahap dimana kita mengalami yang namanya adiksi gitu. Jadi kalau ngerasa nggak bisa lepas dari sosial medianya atau lebih tepatnya nggak bisa lepas dari gadgetnya gitu ya, ya artinya itu memang mungkin kamu udah kecanduan ya, kalau bahasa Indonesianya sudah addict sama sosial media. Nah kalau ini kan maksudnya secara mudah atau sederhana gitu ya, mungkin kalau kita istilahkan seperti screening awal gitu Kak, kalau dugaan kuat kita sudah mulai punya risiko terjebak di adiksi itu seperti apa sih Kak ya, maksudnya perilaku nyatanya yang bisa terlihat gitu Kak dalam keseharian? Ya pasti nggak bisa lepas dari gadgetnya ya, nggak bisa lepas dari gadget. Kalaupun misalnya terlepas, rasanya jadi ada yang hidupnya tuh kayak nggak lengkap gitu, kayak mungkin nggak lengkap itu resah, jadi mudah marah gitu, lebih sensitif gitu, jadi rasanya pokoknya lebih nggak nyaman gitu, rasanya ya hidupnya semua terpusatnya di situ gitu. Dan tadi selain itu ya memang biasanya kalau udah adiksi itu pikirannya ke situ terus, jadi apapun yang dilakukan pikirannya ke sosial media terus gitu, mau lagi ngelakuin apa, lagi belajar pikirannya ke sosial media terus gitu, atau misalnya kalau games ya ke games terus gitu, jadi pikirannya juga nggak bisa lepas dari situ. Oke, berarti setidaknya fokus atau pusat perhatian si orang tersebut tuh akan di gawainya terus ya. Silakan kita bicara bahasa Indonesia adalah gawai gitu. Kayaknya kalau gawainya lepas tuh kayaknya gimana gitu ya. Tadi seperti yang Kak Karin sampaikan ya. Wow, menarik ya. Berarti
memang adiksi itu kan ya saya pikir juga sebagai satu peluang yang bisa saja itu terjadi ya, dan itu dekat juga dengan kita semua gitu ya. Tapi sekiranya kalau Kak Karen bisa kasih tips gitu ya sederhana, apa sih yang bisa dilakukan oleh ya viewers yang lagi nonton podcast ini gitu ya, supaya bisa menjaga diri terhindar dari risiko ini, kira-kira seperti apa sih Kak tips sederhananya gitu Kak yang bisa dibagikan? Harus punya batasan waktu yang jelas untuk penggunaan sosial media ataupun gawai yang kalian gunakan gitu. Kalau ini konteksnya remaja ya kan memang harusnya kontrolnya lebih banyak di individu itu sendiri ya. Pasti karena kalau remaja kalau diingetin orang tuanya biasanya sih akan cenderung marah gitu. Jadi memang harus sadar diri nih batasannya seperti apa. Kalau misalnya sekarang kan kalian bisa ngecek tuh di handphone kalian, kan sekarang canggih tuh kalau smartphone screen time-nya udah berapa lama gitu. Kadang saya dalam seminggu saya dapat report minggu ini penggunaan screen time-nya naik atau minggu ini screen time saya turun gitu. Nah, itu kalian harus punya batasan yang jelas. Misalnya sehari main atau ngecek teknologinya atau gadgetnya tuh misalnya sehari cuma 2 jam gitu ya. Kalau malam usahakan untuk simpan handphonenya di jam waktu tertentu. Misalnya kalau udah jam 10 atau jam 11 handphonenya harus disimpan gitu, ditaruh gitu, diletakkan di tempat yang tidak terlihat atau tidak mudah terjangkau, itu akan jauh lebih baik gitu. Dan sebaiknya juga kalau misalnya penggunaannya menggunakan gawai yang lebih besar seperti laptop itu tidak di kamar. Karena kalau udah di kamar tuh suka lupa waktu gitu. Jadi memang di ruangan yang lebih, misalnya di ruang keluarga atau di ada space khusus tapi nggak di kamar gitu. Memang tidak disarankan untuk meletakkan gawai itu di dalam kamar gitu, karena bakal jadi sangat mengganggu struktur kehidupannya gitu, karena kayak udah terlalu asik gitu ya, jadinya main gawai terus-terusan gitu. Dan yang juga penting adalah ya akhirnya harus mencari kesibukan di luar rumah dengan mungkin berolahraga, dengan ketemu teman gitu. Kalau kita sibuk secara fisik, kita aktif, kita berolahraga, kita ngobrol sama orang dan itu seru, biasanya kita lupa kan sama gadget kita gitu. Kalau ketemu orang yang lagi seru nih gitu, pasti saya nggak akan bentar-bentar ngecek handphone saya gitu. Bahkan mungkin kalau kita ketemu orang yang seru, kita suka lupa buat kalau saya sih ya sampai ngambil foto pun kadang lupa gitu saking udah serunya. Jadi memang harus juga secara aktif punya kegiatan pengganti gitu, kegiatan pengganti selain main sama gadgetnya itu. Gitu. Wow, oke. Itu menarik sekali ya tadi yang sudah Kakak sampaikan. Jadi memang ada aktivitas yang bisa bahasa saya menggantikan gitu ya. Jadi mensubstitusi. Kalau kita nanti terlalu sering dengan medsos, yuk bisa digantikan dengan olahraga bareng gitu ya, teman-teman, kita hangout, ketemu misalnya di coffee shop dan seterusnya, kita ngobrol, itu tentunya juga aktivitas-aktivitas yang positif ya kayak yang bisa ya setidaknya mengalihkan pandangan kita untuk tidak melulu kita erat dengan gawai kita gitu ya secara pribadi. Oke. Nah itu tadi kan konteksnya kalau kita bicara di katakanlah di dewasa gitu, kayak di dewasa muda, remaja dan seterusnya. Tapi kalau terkait dengan anak-anak gitu ya, mungkin pengawasannya kan masih banyak di wilayah orang tua ya. Dan lalu misalnya sudah ada nih kira-kira, kayaknya kekhawatiran anak saya apakah memang terjebak pada fenomena ini, sudah mulai adiksi dan seterusnya. Nah itu seperti apa ya Kak kalau untuk orang tua ya menghadapi ini? Nah kalau misalnya buat anak yang lebih kecil memang kontrolnya ada di orang tua. Jadi PR-nya emang ada di orang tua mau nggak mau gitu. Orang tua harus punya aturan yang jelas yang sudah disepakati sama anak mengenai penggunaan gadget ataupun sosial media buat anak atau mungkin TV dan sebagainya. Misalnya sehari hanya boleh megang handphone selain buat kuliah, selain buat sekolah itu 1 jam misalnya. Nah tapi yang sering saya temui biasanya orang tua itu nggak mau ribet, jadi mereka kasih waktunya di weekend. Nah itu pengalaman yang sering kali. Jadi Senin sampai Jumat nggak boleh main handphone gitu selain sekolah. Jumat setelah pulang sekolah sampai hari Minggu boleh. Kelemahannya dengan cara seperti ini adalah seringkali anaknya jadi nunggu-nunggu banget
Dan rasanya Sabtu Minggu atau weekend itu adalah waktu aku main handphone. Jadi 24 jam dia akan main handphone. Diajak kemana-mana nggak mau. Ini kan udah waktu aku buat main handphone gitu. Itu jadinya. Nah sebenarnya menurut saya lebih ideal kalau setiap hari anaknya dikasih akses. Oke. Jadi dikasih akses kan ada ya anjurannya tuh misalnya anak usia berapa dapat berapa Berapa jam gitu ya. betul. Misalnya 1 jam sehari gitu. Ya. 1 jam sehari pun bisa dibagi. Misalnya setelah selesai sekolah capek boleh dapat 30 menit. Habis itu kamu boleh makan siang, tidur siang, nanti misalnya les, terus sore lagi bisa main lagi 30 menit lagi. Nanti misalnya malam ada rutinitasnya lagi terus belajar dan sebagainya. Nah itu anak jadi nggak ngerasa wah ini udah waktuku buat main game. Tapi metode ini susahnya dikontrolnya karena orang tua suka lupa ngingetinnya Ya, gitu. betul, Udah 30 menit mamahnya Betul, Kak. sibuk ngapain gitu kan, papanya misalnya katakanlah kerja. Terus 30 menitnya jadi deh 3 jam gitu. Akhirnya bablas gitu. Bablas gitu. Atau orang tuanya nggak mau struggle ngingetin anaknya buat ayo nih waktunya udah habis, terus anaknya marah, aduh pusing kalau kayak gitu setiap hari masa harus kayak gitu, udahlah nggak usah aja gitu. Jadi itu yang sering kali ditemui gitu. Jadi memang orang tuanya harus punya boundaries, aturan yang jelas. Misalnya 1 jam setiap hari ya dikasih, terus kalau misalnya anaknya nggak mau melanggar ya ada strateginya juga, ya tetap nggak boleh gitu. Tetap nggak Oke, kan boleh. kita ingat kita sepakatnya berapa menit. Nah, kamu nih kuotanya udah mau habis nih, berarti udah nggak boleh lagi. Jadi nggak perlu pakai marah-marah tapi tegas. Ya nggak mau, aku mau sini, nggak bisa kan, aturannya nggak seperti itu. Sekarang kamu selesain, misalnya mama kasih 5 menit, setelah 5 menit selesai nggak selesai mama akan ambil. Udah 5 menit dia itu, maaf ya, waktunya kan udah habis, jadi mama harus ambil. Marah biarin aja karena itu udah rulesnya. Ya. Oke, bisa dibilang aduh mama ngerti kamu sedih atau kesel banget gara-gara nggak main, nggak boleh main lagi gitu. Tapi ingat kita kan udah buat kesepakatannya, jadi kamu boleh marah, kamu boleh nangis, tapi tetap mama nggak akan kasih gadgetnya. Nah kalau orang tuanya konsisten, anaknya lama-lama juga belajar kok. Jadi dia akan tahu batasan waktunya dan dengan sukarela akan bisa mengikuti itu. Wow. Tapi itu nggak segampang yang saya omongin. Betul. Setuju Kak Kari, dalam praktiknya ya memang itu ya. Kalau tadi saya bisa simpulkan ternyata 2K ya setidaknya ini buat viewers ya, kata kunci yang menarik gitu ya, yaitu kemauan orang tua dan kesepakatan dengan anak gitu ya. Dan konsistensi sebenarnya. Menurut saya konsistensi is the key gitu. Tiga bagian itu ya. Apalagi kalau kita soroti ya memang kadang-kadang aduh kayaknya kalau anaknya nangis apa, terus kayaknya ada kondisi tertentu ya kayak kasihan atau apa, akhirnya mulai berpeluang akhirnya ada bergening tertentu gitu ya. Tapi menarik sih kalau kita meninjau tentang bagaimana penggunaan internet gitu ya, khususnya di anak-anak gitu ya. Nah Kakak, kalau kita balik ke topik kita nih ya terkait dengan meningkatnya social media terhadap isu kesehatan mental gitu ya, atau dampak psikologis ya ke remaja gitu ya. Nah gimana ya Kak kira-kira menurut pandangan Kakak hari ini nanti ketika ini kan kita sudah faktanya sudah berada di PPKM level 1 gitu ya. Artinya kan sudah ada penurunan, terus COVID juga semakin bisa dikontrol dengan baik, mereda gitu ya, dan kalau saya tidak salah gitu ya akan banyak lagi kehidupan kita yang balik kepada kondisi awal ya, bagaimana kita akan bekerja dari office, dari kantor, bagaimana mahasiswa juga akan kuliah dengan datang ke kampus gitu. Kira-kira dengan perubahan yang terjadi Kak, itu akan seperti apa ya berdampaknya ke mahasiswa gitu ya, atau ke teman-teman yang lain gitu ya yang mengalami ini. Namanya perubahan pasti perlu waktu untuk beradaptasi ya. Gitu. Jadi pasti semua individu, bukan cuman remaja atau mahasiswa atau anak gitu. Kita pun yang dewasa perlu waktu untuk beradaptasi. Iya nggak Budi? Ya kan gitu. Jadi yang tadinya udah asik kerja dari rumah, kenapa sekarang harus macet-macetan lagi gitu. Kita akan semuanya butuh waktu untuk adaptasi. Nah memang pelan-pelan. Nah kalau di Binus sendiri kan proses kuliahnya juga udah mulai beradaptasi dengan pelan-pelan. Sekarang ada sistem yang hybrid gitu. Sebenarnya itu pun masih diberikan keleluasaan gitu. Jadi semuanya tetap beradaptasi. Dan pastinya kalau dengan situasi seperti ini ya mau tidak mau kita harus bisa menyesuaikan diri gitu.
Tapi positifnya menurut saya dengan banyaknya kembali kegiatan di luar, waktu untuk khususnya kalau untuk anak ataupun remaja dengan gadgetnya itu jadi lebih ada batasannya gitu ya, akan ada lebih batasannya, walaupun mungkin ya tetap ada di dalam setting kelompok, masih sibuk sama sosial medianya masing-masing gitu ya, itu kan masih sering ditemui juga. Tapi sebenarnya kita butuh sesuatu untuk mengalihkan perhatian kita sehingga kita nggak hanya terfokus sama sosial media. Jadi dengan kembalinya situasinya pelan-pelan mulai back to normal gitu, dengan kita mulai beraktivitas seperti biasa, itu sebenarnya akan membantu juga menurut saya gitu. Nah, menarik sih ya tadi Kak Karin juga sudah sampaikan gitu ya terkait berarti akan ada penyesuaian dan seterusnya gitu ya. Nah ini kita menuju ke bagian akhir nih Kak dari podcast ini ya. Kira-kira viewers di sini juga pasti kan mau dengar ya kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk bisa menjaga untuk menjaga tips gitu ya, menjaga kesehatan mental di derasnya arus sosial media yang ada sekarang ini gitu ya. Nah ini mungkin akan jadi penutup kita gitu kayak dari podcast kita. Mungkin Kak Karin ada tips dan saran praktis gitu ya bisa dilakukan oleh viewers kita di podcast ini. Jadi buat viewers yang lagi pada nonton biar tetap sehat secara mental gitu, hidupnya harus seimbang. Artinya seimbangnya tuh dalam berbagai aspek, dalam terkoneksi dengan dunia yang nyata, juga misalnya juga yang sama maya. Jadi jangan hanya fokus kepada salah satu aspek kehidupan aja gitu. Harus seimbang, sesuatu yang menyenangkan dengan tanggung jawabnya gitu, harus ada olahraganya juga gitu. Jadi harus aktif juga secara fisik, itu juga sangat penting. Jadi untuk menyeimbangkan kehidupan kita, jadi misalnya ngerasa udah capek banget di depan komputer terus, ya udah pergi dong keluar jalan-jalan gitu, jogging atau mungkin ngobrol sama orang yang ada di rumah gitu. Jadi akhirnya tidak hanya ada di depan layar terus-menerus aja gitu. Wow, gak kerasa nih Kak Karin kita sudah ngobrol banyak hal gitu ya, bincang-bincang banyak hal. Sebelumnya terima kasih buat Kak Karin untuk sharingnya gitu ya di podcast psikologi kita gitu. Semoga tentunya bisa membuat viewer semua gitu ya bisa menangkap hal yang positif, tentunya bisa tetap memelihara kesehatan mental juga ya di kala pandemi ini, dan tetap produktif teman-teman gitu ya. Salam sehat, dan sebelum kita tutup jangan lupa buat teman-teman semua yang belum update, belum ikut di sosial media kita gitu ya, di Psikologi Binus, kita punya Instagram @psikologibinus, silakan ikuti teman-teman gitu ya, silakan bisa untuk bergabung gitu ya. Ada YouTube juga Psikologi Binus, yang belum like ya, belum subscribe dan belum juga di sharing ke teman-teman yang lain, yuk monggo kita bareng-bareng ya untuk kita like bersama, kita subscribe, dan pada akhirnya sampai bertemu viewer semua di podcast psikologi berikutnya. Podcast psikologi, dialog psikologi. Bye-bye.